Entah kenapa banyak musuh Nikita Mirzani dan bahkan sebagian pendukungnya ya nyuruh jangan kasasi. Padahal klaim itu ngawur ya kalau tanpa paham apa itu kasasi. Mari kita luruskan pakai nalar. Nah, faktanya sahabat cendol, baik banding ataupun kasasi dia tidak menjamin kemenangan ya. Dan jelas mengajukan banding atau kasasi bukan tiket otomatis ke pembebasan ya. Kasasi itu upaya hukum ya, bukan jaminan. Tapi menolak kasasi karena takut lebih buruk adalah logika panik ya, bukan strategi hukum yang rasional. Sekarang apa sih itu kasasi ya? Dan apa yang diperiksa? Ini penting banget ya. Kasasi dia tidak memeriksa ulang fakta ya, atau kesaksian. Jadi Mahkamah Agung itu dia memeriksa hukum ya. Apakah hakim di tingkat bawah menerapkan pasal yang benar? Apakah penafsiran unsur-unsur hukum, misalnya unsur TPPU ya, dilakukan sesuai kaidah? Atau apakah terjadi kelalaian prosedural atau pelanggaran hukum acara yang membuat putusan cacat hukum? Dan apakah pertimbangan hukum majelis hakim di tingkat banding ya, logis dan sesuai bukti yang ada? Jadi secara singkat, kasasi itu dia seperti audit yuridis ya, bukan ulangan persidangan fakta. Nah, sekarang kita akan membedah kenapa sih kira-kira kasasi bisa jadi harapan untuk Nikita Mirzani ya. Pertama, ada penafsiran yang sangat tajam dan gap yang sangat jauh ya antara pengadilan negeri ya tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Di mana pengadilan negeri menilai tidak ada unsur TPPU ya, kemudian di pengadilan tingkat tinggi mengatakan bahwa terbukti ada TPPU. Inilah menunjukkan ada masalah penerapan hukum dan itulah yang MA siap koreksi. Perbedaan tafsir adalah pintu bagi kasasi. Nah, kemudian kedua, TPPU ya itu dia sangat teknis dan ketat. Jadi pembuktian harus jelas apakah predikat crime terpenuhi gitu ya. Apakah ada pola transaksi yang rumit, ataukah ada niat menyamarkan atau menyembunyikan. Jika hakim banding terlalu longgar menafsirkan unsur-unsur tersebut ya, maka MA bisa membatalkan. Kemudian ketiga, MA dia fokus pada asas hukum, bukan pada populer opinion. Jadi putusan yang didasari oleh penalaran yuridis yang lemah ya, sangat rentan dibalikan di kasasi. Kemudian keempat, kemungkinan ya kekeliruan prosedural, misalnya alat bukti elektronik yang didapat dengan cara ilegal, kemudian cara pemeriksaan saksi, atau penerapan hukum acara. Inilah area yang sering menjadi alasan kasasi dikabulkan. Dan terakhir, secara praktis, kasasi memberi kesempatan terakhir untuk meluruskan kesalahan interpretasi hukum tanpa mengulang semua bukti. Nah, kemudian apakah kasasi ada resiko ya? Ini secara jujur dan ilmiah. MA bisa menguatkan putusan banding. Bisa hukumannya tetap bisa naik ya, itu resiko nyata. Tetapi kasasi juga efektif ya jika argumen yuridis dari tim pembela kuat, bukan sekedar emosi publik. Kenapa langkah ini rasional ya? Jadi sahabat cendol, menolak kasasi karena takut itu reaktif ya. Mengajukan kasasi dengan argumentasi hukum terstruktur dan fokus pada kekeliruan penerapan hukum adalah langkah rasional, bukan nekat. Untuk Nikita Mirzani, kasasi tidak menjanjikan kemenangan, tapi ruang hukum terakhir untuk menguji ya, apakah penafsiran unsur terutama TPPU ya, dan prosedur telah dijalankan dengan benar.